Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang mempunyai sifat dermawan atau pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari siksa api neraka. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Suatu hari di musim haji, Syekh Abdullah Mubarak melaksanakan ibadah haji. Setelah beliau melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu tawaf, mengelilingi Baitullah. Kemudian beliau melaksanakan sholat sunnat di Hijr Ismail. Karena saking lelah dan capeknya setelah sholat, beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berpesan kepada Abdullah Mubarak, wahai Abdullah Mubarak, kalau kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji nanti dan pulang ke negaramu, tolong sampaikan salamku kepada orang yang namanya Bahram yang beragama Majusi. Terbangunlah Abdullah Mubarak. Kemudian beliau mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, apakah ini mimpi datangnya dari setan? Beliau ambil air wudhu dan sholat sunnat lagi di Hijr Ismail. Tertidur lagi berulang-ulang sampai 3 kali. Di dalam tidurnya lagi-lagi beliau bermimpi dengan Rasulullah dan menyampaikan pesan yang sama. Kalau kamu sudah pulang ke negerimu setelah melaksanakan ibadah haji, sampaikan salamku kepada orang yang bernama Bahram yang beragama Majusi. Setelah 3 kali beliau bermimpi, yakin kalau mimpi itu benar-benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada saat beliau pulang setelah melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau mencari tempat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan mencari orang yang namanya Bahram yang beragama Majusi. Pada saat beliau sudah sampai di pintu gerbang satu kampung, ada seorang laki-laki yang sedang duduk santai. Kemudian Abdullah Mubarak bertanya, wahai Tuan, apakah engkau yang bernama Bahram yang beragama Majusi? Laki-laki itu menjawab, benar, saya Bahram, orang yang beragama Majusi.
Kemudian kata Abdullah Mubarak, wahai Tuan, saya ada perlu. Izinkan aku masuk ke rumahmu. Diajaknya Abdullah Mubarak ke rumah Bahram yang beragama Majusi. Kemudian Abdullah Mubarak bertanya, wahai Bahram, coba ceritakan kepadaku kebaikan apa yang selama ini kamu kerjakan. Kemudian Bahram bercerita, wahai Tuan, saya punya anak 8 orang, 4 perempuan yang 4 laki-laki. Suatu hari anakku yang laki-laki semuanya saya kawinkan dan saya nikahkan dengan anakku yang perempuan, dan malam harinya saya mengadakan pesta bermabok-mabokan, mengundang teman-temanku untuk merasakan kebahagiaan pada saat anak-anakku menikah. Kata Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, Tuan, ini sesuatu yang tidak dibenarkan menurut agamaku, haram hukumnya. Coba ceritakan lagi amal apa yang pernah kau lakukan yang masuk kategori amal yang baik. Kemudian Bahram bercerita lagi, anakku perempuan 1 yang paling cantik suatu hari pernah aku pergauli oleh diriku sendiri, karena saya merasa sebelum digauli oleh laki-laki lain, maka saya akan merasakan keindahan tubuhnya terlebih dahulu. Kata Abdullah bin Mubarak, itu pun lebih haram, wahai Tuan, karena kita melakukan hubungan dengan anak kandung kita sendiri. Coba ceritakan, barangkali ada kebaikan yang lain. Kata Bahram, suatu malam rumahku ada yang mengetuk. Setelah kubuka pintu rumah itu, tiba-tiba seorang perempuan yang membawa lampu dan minta korek untuk menyalakan lampu yang padam yang ada di tangan. Aku nyalakan lampu itu dan perempuan yang membawa lampu itu pergi. Tapi di tengah jalan lampu itu dipadamkan lagi. Dia mendatangi rumahku kedua kali, mengetuk pintu dan beralasan minta api untuk menyalakan lampunya. Aku nyalakan yang kedua kali. Dia pergi meninggalkan rumahku. Di tengah jalan lagi-lagi lampunya dipadamkan, datang lagi ketiga kali. Ada satu kecurigaan dalam hatiku, jangan-jangan orang ini mau berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga kali aku mengikuti di belakangnya. Ternyata perempuan itu masuk ke dalam rumahnya sendiri, dan di dalam rumah itu ada anak-anaknya yang sedang kelaparan. Dan anak itu berkata, wahai ibu, apakah engkau membawakan makanan buat kami? Kami sudah tidak tahan menahan lapar yang ada dalam diri kami, wahai ibu. Perempuan itu menangis. Kemudian Bahram tahu ternyata perempuan itu sebenarnya mau minta sesuatu kepadanya, tapi malu, tidak sampai mengucapkan kata-katanya. Tiba-tiba menangis Bahram, pulang ke rumahnya, mengambil nampan dan diisinya dengan beberapa makanan, dihantarkan ke rumah perempuan itu, dikasih kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya yang kelaparan dengan lahapnya menyantap makanan yang diberikan oleh Bahram. Kata Abdullah Mubarak, inilah kebaikan yang kamu lakukan karena menolong anak yatim yang sedang kelaparan. Inilah yang menjadikan Rasulullah menyampaikan salam kepadamu.
Bahrom kaget, apa Rasul menyampaikan salam kepadaku? Betul wahai Bahrom, kamu memang bukan orang Islam, kamu beragama Majusi, tapi karena kedermawananmu, kasih sayangmu terhadap anak yatim, sehingga menjadikan Rasul sayang kepadamu. Menangis Bahrom di depan Abdullah Mubarak. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini yang kadang-kadang tidak terbersit dalam hati kita. Bisa jadi orang yang menurut kita adalah orang yang jahat, orang yang agamanya tidak seperti kita, tapi karena rahmat dan hidayah Allah, seketika dia bisa terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama yang benar, yaitu dinul Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita yang sudah menjadi manusia yang beriman kepada Allah, mari kita jaga keislaman, keimanan kita, sehingga kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.